Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulumi wal hikam. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbun fi ma katsirun minan nas as-sihat wal farahu amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan kali ini, kesempatan pagi ini yang cerah, pagi yang penuh berkah, pagi yang insyaallah rezeki kita melimpah, bagi yang insya Allah kita mendapatkan segala hal yang mudah. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan rahmah, taufik, inayah, maghfirah, mendapatkan segala hal-hal yang bisa menuntun kita kepada jalan jannah di yaumul akhirah insya Allah. Hari ini kita sampai pada pertemuan edisi yang 165. Ini merupakan hal yang harus kita syukuri, karena kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dalam majelis ilmu di saat kebanyakan saudara-saudara kita yang lain masih disibukkan hanya setiap hari, hanya disibukkan hanya masalah harta dan harta, kemudian sampai mereka dilupakan atau mereka melupakan bertalabul ilmi. Padahal yang namanya menuntut ilmu itu tidak mengenal kata pensiun, ya. Kalau seorang PNS bisa pensiun, pemain bola bisa pensiun, pemain basket bisa pensiun. Kalau seorang santri, apakah pernah mendengar pensiunan santri? Gak ada, ya. Oleh karena itu mari ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah wabil khusus ya. Wabil khusus pada pesantren Tahfidzul Quran Manal Islam Indonesia yang tetap sampai hari ini dan semoga seterusnya ya diberikan istiqomah, tetap istiqomah terus untuk melanjutkan ayat demi ayat, melanjutkan surat demi surat, melanjutkan juz demi juz, bahkan entah satu kapan wallahu a'lam bishawab ya. Pengajian tafsir ini yang kita mulai dulu ketika tahun 2016 ini akan bukan hanya dari juz ke juz, tapi dari khatam satu ke khatam yang lain. Ini kita sudah menuju khatam yang pertama, baru itu aja juz 10 belum selesai ya. Ini sudah 6 tahun ya. Jadi kalau kita memerlukan 30 juz, berarti sekitar kita perlu waktu sekitar 36 tahun kemungkinan. Maka mari kita syukuri, karena tidak setiap orang tuh mereka bersama dalam majlis ilmu. Wabil khusus kita ini membicarakan mengenai tafsir Al-Quran, hal yang mulia, hal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mentadaburi bersama, menafsirkan, memahami, berusaha mengerti apa yang dikandung dalam ayat yang ke-65 dari surah At-Taubah. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan jika kalian bertanya kepada mereka orang-orang munafik, ini masih membongkar ya, membongkar kejahatan orang-orang munafik. Wala in sa'altahum la yaqulunna inna kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, bertanya kepada orang-orang munafik tentang ucapan mereka ya, ucapan kebatilan mereka, tentang kedustaan mereka, tentang bagaimana tentang Islam, tentang dirimu wahai Muhammad, maka mereka mengatakan layakulunna, maka mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami nakhudu, kami hanya berbicara nggak serius ya. Ini mana asalnya? Kami tidaklah orang-orang yang serius, tapi kami orang-orang yang guyon, orang-orang yang bermain-main. Wanal ab, dan kami bermain-main. Ada sebuah riwayat ya, ada sebuah riwayat
At-Tabari menjelaskan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, baina Rasulullah yasiru fi ghazwati ila Tabuk. Waktu ketika Rasulullah SAW berjalan dalam perjalanan peperangan menuju perang Tabuk, wa baina yadayhi nasum minal munafikin, dan bersama dengan Rasulullah manusia-manusia orang munafik, maka faqalu, mereka mengatakan, ungzuru ila hadar rajul, kalian semua wahai teman-temanku, lihatlah pada laki-laki ini, maksudnya laki-laki ini yang Rasulullah ini, yuridu ayaftatiha qusur Syam, laki-laki yang hari-hari ini kita lihat ia hanyalah orang yang biasa, orang yang tidak punya kekuasaan, orang yang pengikutnya nggak seberapa, orang yang senjatanya nggak seberapa. Yuridu ayaftatiha qusur Syam, ia menginginkan untuk membuka qusur Syam, istana-istana Syam, wa husunaha, dan benteng-bentengnya. Hayhata, alangkah jauhnya, tidak mungkin. Kalau dalam bahasa sekarang itu sesuatu hil yang mustahil. Fa'atla Allahu nabiyahu fa'atahum, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada nabinya, fa'atahum, maka Rasulullah datang pada orang-orang munafik. Hai orang munafik, kultum kada wa kada, apakah kalian telah mengatakan ini dan ini, sebagaimana yang dibongkarkan atau Allah singkapkan kepada Rasulullah. Faqalu ya Nabi Allah, mereka mengatakan, wahai Nabi Allah, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami bukanlah orang-orang yang serius, kami hanya orang-orang yang bermain-main. Maka fanazalat, turunlah ayat, wa in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menegaskan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ini menegaskan setelah tadi ya peristiwa orang munafik yang mengejek Rasulullah. Katakanlah, apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengejek ya. Ini maksudnya, wahai orang-orang munafik, apakah kalian mengejek Tuhan, mengejek Allah, mengejek rasulnya, mengejek ayat-ayatnya. Maka saya sering mengatakan bahwa di dunia ini ada 3 hal yang tidak boleh diganggu gugat ya. Ada 3 hal yang suci yang kita harus membela kesucian itu, yaitu Allah, ayatnya, dan rasulnya, Al-Quran dan Rasul Muhammad SAW. Kalau sekali ada mereka yang menghina Allah, kita harus menghadapi mereka. Menghina Quran, kita hadapi ya. Ada yang menghina rasulnya, kita hadapi ya. Kita bayangkan dulu ada seorang kepala daerah yang menghina satu ayat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 51 ya, sampai seluruh umat Islam berdemo di Jakarta. Artinya apa? Artinya bahwa satu ayat saja itu bisa menjadikan seluruh umat Islam demo ke Jakarta, apalagi Al-Quran semuanya. Kita bayangkan dulu. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, kalian janganlah mencari alasan ya. Qad kafartum, kalian telah kufur, ba'da imanikum, setelah iman kalian. Mengapa dikatakan iman? Ini kalimat dikatakan iman itu bukan berarti mereka beriman. Itu hanya sebagai pendekatan kondisi mereka, bahwa mereka dalam keseharian mereka mengatakan amanna. Mereka di hadapan orang beriman mengatakan kami beriman ya. Kalau sejak awal mereka gak beriman, yang dihitung awal kan keimanan secara sempurna, hati mereka tidak beriman ya. Maka kalian telah kafir setelah keimanan kalian, maksudnya adalah iman kalian tidak akan memberikan manfaat pada kalian semuanya, karena kalian telah menampakkan kekufuran dengan menghina atau mengejek atau menyakiti Rasulullah SAW. Innafu an ta'ifatin minkum, seandainya kami memaafkan di antara segolongan di antara kalian. Jadi di antara orang munafik ini ada mereka yang kemudian bertaubat ya, ada mereka kemudian memohon ampun kepada Allah ya, mereka kembali ke barisan kaum muslimin, maka Allah memaafkan mereka. Tetapi Allah juga nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin, kami akan mengadab sebagian kelompok yang lain bi annahum kanu mujrimin, karena mereka orang-orang yang berbuat mujrimin, orang berbuat kejahatan, berbuat kemunafikan, berbuat dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan lagi dalam ayat selanjutnya,
al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Al munafiquna orang-orang munafik, wal munafiqatu orang-orang munafik laki dan perempuan, ba'duhum min ba'd sebagian dari sebagian yang lain. Maksudnya sebagian mereka seperti yang lain. Jadi mereka seperti satu tubuh ya. Mereka itu tidak punya loyalitas kepada orang-orang Islam ya. Mereka itu satu dengan yang lain, saling bantu membantu. Ibaratnya 11-12 sama plek persis ya. Persis dan sama dengan persis ya. Kalau persis itu beda dengan serupa ya. Kalau serupa itu kan mungkin agak mendekati. Kalau persis plek sama ya. Ya'muruna bil ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka memerintahkan kemungkaran dan melarang hal yang ma'ruf. Artinya mereka memerintahkan, mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kemaksiatan, dan mereka melarang iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu dicermati lagi bahwa karakter mereka yang lain, wa yakbiduna aydiyahum, mereka yakbiduna menggenggam tangan mereka. Ini usul bahasa Arab, maksudnya menggenggam tangan mereka adalah mereka menggenggam tangan mereka untuk dari berinfak fisabilillah. Mereka menolak membelanjakan harta mereka di jalan Allah. Kenapa? Karena mereka memang tidak suka orang-orang Islam mendapatkan kemenangan, tidak suka orang-orang Islam mendapatkan kejayaan ya. Bahkan kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya ya, misalkan di juz 4 ya, intan saskum hasanatun tasuhum. Kalau kalian tuh tertimpa kebaikan itu membuat mereka nggak senang. Tapi kalau kalian tertimpa keburukan mereka senang ya. Kalau orang-orang yang beriman mereka kalah perang, orang munafik mengatakan, lihatlah mereka ini kalau manut dengan kita, mengikuti kita, maka mereka akan selamat ya. Tapi ketika orang-orang yang beriman mereka menang, mereka sok menjadi orang yang ikut berandil, ikut berjasa, dan mereka kemudian mendekat kaum muslimin supaya mendapatkan ghanimah atau barang rampasan perang. Ini karakter orang munafik itu. Mereka orang-orang oportunis yang mereka mencari kesempatan dalam kesempitan, mereka mencari kesempatan peluang ya. Selama itu membuat mereka mendapatkan keuntungan, mereka ambil. Itulah orang-orang munafik. Nasuwaha fanasiyahum, maka mereka melupakan Allah, fanasiyahum, maka Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya adalah al-kamiluna fit tamarrud wal asyan. Mereka sempurna dalam menentang dan bermaksiat. Wal khuruj an ta'atir rahman, mereka keluar dari ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, berkalam dalam ayat selanjutnya mengenai balasan orang-orang munafik. Wa'adawahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar. Allah berjanji kepada orang-orang munafik, laki atau perempuan, dan orang-orang kafir, neraka jahanam. Ini maksudnya Allah menjanjikan mereka akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Meskipun dalam ayat itu nggak ada kata abada, tapi kalau ada kata-kata khalidina fiha otomatis ya. Khalidina fiha ya abada selamanya. Hiya hasbuhum. Jahanam adalah tempat yang mencukupi mereka. Tidak ada tempat yang lain yang pas bagi mereka. Kalau di dunia mereka bisa kemana-mana ya. Mereka bisa kemana-mana bebas sesuai keinginan mereka. Maka di akhirat nanti karena kekufuran mereka, maka yang paling tepat untuk mereka adalah neraka jahanam. Walahum adzabum hiya hasbuhum wala'anahum wah. Allah akan melaknat mereka. Apa arti laknat itu? Laknat itu artinya al-ib'adu minar rahmah wal ihanatu bihim ya. Ab'adahum min rahmati wa ahanahum. Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya dan membuat mereka hina. Jadi kalau laknat itu artinya menjauhkan dari rahmah kemudian menghinakan mereka, itu namanya laknah. Walahum adzabum muqim, dan bagi mereka adzabum muqim, adab yang mukim.
Pertanyaan, apakah ada adab yang musafir? Ya ada ya. Ini mukim tuh nggak beda ya. Kalau dalam bahasa Arab tuh ada kata mukim. Pertama, mungkin maknanya adalah orang yang bepergian atau orang yang sedang singgah. Kalau musafir bepergian, lawannya adalah mukim yang sedang singgah. Yang sedang apa? Orang yang berdiam ya, itu orang mukim. Maka ada mukim, ada musafir. Yang kedua, ada istilah mukim itu bagi orang yang kalau kita akan melakukan salat, ada namanya muadzin, ada namanya mukim. Muadzin itu artinya adalah orang yang adzan, dan mukim itu artinya adalah orang yang iqamah. Dan yang ketiga, mukim itu lawan dari ghair mukim. Mukim itu artinya adalah yang selamanya ya. Artinya daimun la yang qati, selamanya dan tidak akan terputus. Maka bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, adab yang mereka terima itu akan selamanya ya. Selamanya dan tidak mungkin adab itu berpindah. Kalladzina min qablikum. Kita tambah 4 menit ya. Kalladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, maksudnya wahai orang-orang munafik, keadaan kalian itu ya sama dengan orang-orang pendusta sebelum kalian ya. Siapa mereka? Kanu asadda minkum quwwah. Mereka orang sebelum kalian itu punya kekuatan yang lebih kuat dari kalian. Fisik mereka lebih kuat, jasad mereka lebih kuat, bahkan mereka pukulan mereka lebih kencang dari kalian. Tetapi nanti ya, wa aktsar amwala wa aulada, mereka juga lebih banyak, harta mereka lebih banyak dari kalian, anak mereka lebih banyak dari kalian ya. Maka kalau di zaman dahulu kan itu yang kita lihat perbedaan dengan zaman sekarang ya. Di zaman dahulu kalau kita membaca sejarahnya di masa Rasulullah SAW, misalkan ada seorang Walid bin Mughirah, itu seorang orang yang sampai akhir hayatnya masih kafir ya, dan dia dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan kafir. Walid ini dia dengan sombongnya mengatakan, kalau seandainya aku masuk ke neraka, aku akan menebus neraka itu dengan anak-anakku, harta-hartaku. Betapa sombongnya dia. Apakah harta dan anak bisa menebus harta? Maka orang zaman dahulu tuh anak harta itu menjadi kebanggaan ya. Mereka bangga kenapa? Di antaranya kalau apalagi anak laki-laki ya. Kalau orang-orang Arab itu mereka kalau punya anak laki-laki senangnya bukan main ya. Karena mereka bangsa super, suka perang, sehingga mereka membutuhkan tenaga perang yang banyak. Sehingga mereka kalau lahir anak perempuan mereka nggak suka. Kemudian Islam datang merubah itu, bahwa Islam datang itu tidak membedakan antara laki dan perempuan. Bahkan Rasul mengatakan kalau ada seorang punya 3 anak perempuan dan dia sabar dalam mendidiknya, maka kanat lahu hijabam minan nar. Itu menjadi hijabam minan nar, menjadi penghalang atau yang akan mengamankan dia dari api neraka. Kalau anak saya ini perempuannya berdua, kurang 1. Laki-laki 1 dan perempuan 2 ya. Waqsar amwala wa aulada, dan mereka juga membanggakan yang namanya anak ya. Kemudian di zaman dulu kita orang-orang tua kita yang hidup di sekitar tahun 1900-an atau 2000 atau sebelum 2000 ya. Dulu orang-orang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki, sehingga orang yakin kalau semakin banyak anak maka semakin banyak rezeki. Meskipun secara prinsipnya tidak semua seperti itu ya. Kalau di zaman sekarang barangkali malah mengalami pergeseran ya. Pergeseran, kalau orang banyak anak sekarang orang udah mulai malu ya. Tetapi sebenarnya justru bahwa Rasulullah SAW beliau mengatakan, fa inni tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Kalian nikahilah al-wadud al-walud, perempuan yang sangat pengasih, al-walud dan banyak anak. Artinya perempuan yang subur ya. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, aku membanggakan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini beliau membanggakan umatnya yang berjumlah banyak. Tetapi di sisi lain, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan nanti di akhir zaman kalian seperti makanan yang dikerubungi orang yang sedang makan ya. Kalian ditimpakan wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Di kondisi umat Islam jumlahnya banyak sekali dan mereka tidak punya kualitas. Makanya kalau kita menggabungkan 2 hadis tadi, sebenarnya Islam ini menghendaki kita bukan hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga banyak secara kualitas. Jangan hanya melihat kuantitas saja kemudian melupakan kualitas, atau jangan hanya melihat kualitas dan tidak melihat kuantitas. Bagaimana kalau seandainya kita harus memilih salah satu?
Bagaimana kalau seandainya kita harus memilih salah satu, memilih antara kuantitas dan kualitas, maka saya tidak mau menjawabnya. Fastamta'u bi khalaqi, maka mereka menikmati bagian kehidupan dunia mereka, kelezatan dunia mereka. Mereka bersenang-senang. Quran memberikan gambaran wa yaquluna kama ta'kulul an'am. Orang kafir itu mereka makan seperti makannya binatang. Kita tahu ya binatang makan apa? Binatang itu satu ya. Kalau binatang makan, itu mereka makan tidak melihat mana halal dan mana haram. Nah, kalian perhatikan ya, apa ada binatang misalkan kambing makan rumput, mereka nggak tanya ini rumput siapa ya, makan aja. Yang penting ada rumput depan tuh makan ini. Ya. Yang kedua, yang namanya binatang itu mereka ketika makan dan yang mereka keluarkan itu di sembarang tempat. Ada nggak binatang yang menjaga kebersihan? Saya pernah mendengar informasi, bener kayak ini. Kucing itu katanya kalau dia kencing itu dia berusaha kencingnya tidak mengenai tubuhnya, bener? Bener ya? Saya kurang yakin. Dari mana dia belajar tohara kucing ini? Mereka kalau buang kotoran mereka sembarang tempat ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kadang ada binatang yang mereka keluarkan mereka makan lagi. Kita contohnya apa? Babi. Babi itu dia kalau makan nggak ada batasnya, semua dimakan kekenyangan, akhirnya muntah dan muntahnya dimakan itu babi. Wa na'udzubillah. Makanya kita jangan seperti babi. Babi itu kalau makan nggak diperhatikan. Maka Rasul mengatakan apa? Fa in kana la mahalah fasusun li ta'ami wa susun li sarabi wa suntun li nafasi. Kalau kita makan kok harus kita isi semua, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya untuk bernafas. Jangan sampai separohnya makan, separohnya minum, nggak bisa nafas. Makanya orang-orang gemuk ini karena mungkin kebanyakan kolesterol nggak bisa nafas ya. Semoga tidak ada orang gemuk di sini ya. Saya berharap para santri itu jangan gemuk ya. Nanti kalau pulang ke rumah, nanti kalau liburan gemuk nggak apa-apa ya. Kalau di pondok nanti kalau gemuk sampai rumah dicurigai pondoknya. Wah ini di pondok kok makan terus nih. Di pondok tuh mikir. Saya khawatir kalau beda dengan Imam Hasan Al Basri. Hasan Al Basri ini orangnya memang gemuk. Gemuk bukan karena banyak makan. Belum ini zuhud. Makannya juga sederhana. Makannya nggak berlebihan. Tapi memang face-nya gemuk. Nah, kalau orang sekarang tuh gemuk karena banyak makan biasanya. Ya. Fastamta'tum bi khalaqikum, dan maka kalian bersenang-senang dengan bagian kalian. Kama stamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Sebagaimana orang sebelum kalian bersenang-senang dengan kehidupan dunia mereka. Wa khattum kalladzi khadu, dan kalian cangkruk. Apa tahu cangkruk? Cangkruk itu kalau orang-orang Jawa Timur tuh ngobrol ngalor ngidul cangkruk ya. Kalau betul apa betul? Dan kalian ngobrol guyon ya, kalladzi khadu, sebagaimana mereka melakukan hal itu. Artinya ngobrol dalam kebatilan, dalam kesesatan ya. Ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Mereka orang-orang yang amal mereka telah terhapus. Jadi mereka mau beramal, mereka juga sholat. Orang munafik itu juga sholat. Orang munafik itu juga zakat. Mereka juga berzikir. Orang munafik itu juga ikut perang, tetapi mereka sia-sia. Kenapa? Karena perang mereka karena tidak ikhlas ya. Karena ingin mengintai-intai rampasan perang, mereka sholat malas-malasan, mereka zakat karena terpaksa, mereka zikir pun nggak banyak-banyak. Makanya kenapa di Manado ini setiap hari ya ada namanya zikir pagi, zikir petang, itu supaya menguatkan kita ya. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan aku bisa mengalahkan orang-orang Tartar karena aku banyak zikir pagi dan petang ya. Kalau seandainya aku tidak melakukan ini, maka lasak kotat kuwaya, aku akan kehilangan kekuatan. Berarti kekuatan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, karena beliau banyak berzikir. Sama di Manarul Islam ini, di PPTQ ini kita perbanyak zikir kita. Kenapa? Supaya kita tuh punya kekuatan ya. Kekuatan menghadapi musuh-musuh kita. Kalau Ibnu Taimiyah menghadapi Tartar, kalau kita menghadapi kemalasan, kita menghadapi kelesuan, menghadapi kekurang semangatan, itu zikir kita. Maka kita perhatikan kalau ada santri kok nggak pernah zikir, ini alat tanda ini malesan nih. Kalau seandainya santri dia semangat berzikir kok masih males, ada pertanyaan nih, kira-kira zikirnya ikhlasnya ini. Oleh karena itu mari ya kita banyak berzikir ber Allah Subhanahu Wa Taala.
Wa ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi, artinya mereka orang yang sempurna dalam kerugian mereka. Baik, demikian yang saya sampaikan dalam kesempatan pagi ini, edisi ke-165 pengajian Sofat Tafasir pada pesantren Tahfidzul Quran Manal Islam Indonesia. Sekaligus ini merupakan pertemuan pertama setelah berganti nama PPTQ Manal Islam. Semoga ini pertama dan bukan yang terakhir pengajian Sofat Tafasir semenjak berganti menjadi PPTQ Manal Islam Indonesia. Jazakumullah, terima kasih pada yang hari ini santriwan santriwati ya yang menghadiri kajian pengajian tafsir secara offline, ataupun yang barangkali mendengarkan pengajian ini melalui channel atau melalui Facebook dan yang lain. Jazakumullah katsira. Semoga kebersamaan antum meskipun tidak bisa langsung, dan meskipun kami berharap ya antum semuanya bukan hanya online terus ya, bukan hanya online tetapi bisa hadir ke Manarul Islam, itu sangat kami harapkan. Demikian aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Nanti jika ada pertanyaan silahkan, akan saya buka satu termin untuk 3 pertanyaan setelah nanti saya tutup. Nad'u lakumus salama wal inayah wat taufiq wal inayah wal maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.